Gerak cepat, 2 pejabat Kemenku dan 69 pegawai digeledah, hingga hasilnya mengejutkan. Di data LKPN, ternyata saudara RAT kan istrinya tercatat pemegang saham di 2 perusahaan yang bergerak di Minahasa Utara yang punya perumahan. Kita lihat detailnya, ternyata ada lagi itu bahwa perusahaan yang 2 ini pemegang sahamnya selain istri RAT ada lagi istri orang pajak juga. Kita sebut namanya saudara Wahono Saputro. Tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar, tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang. Pasti ada lagi orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya, ada ini itu, tapi kita kan perlu tahu polanya. Perjalanan karirnya nyambung di beberapa tempat, misalnya itu yang saya maksud geng. Jadi Kabar transaksi janggal Rp300 T. Menke dan Menko Polhukam komitmen tuntaskan pengusutan kasus di Kemenkeu. Muslim Choice merespon kabar yang santer di media massa terkait pergerakan uang sebanyak Rp300 triliun yang disinyalir ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD melakukan konferensi pers di kantor pusat Kementerian Keuangan Jakarta, Sabtu, 11.03. Sri Mulyani menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya tidak mendapatkan informasi secara detail mengenai informasi pergerakan uang sebanyak Rp300 triliun yang disinyalir dan berkembang di media massa, sebagai pergerakan uang yang tidak lazim yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi informasi Rp300 triliun. Sampai siang hari ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum melihat angkanya, datanya, sumbernya, transaksi apa saja yang dihitung, dan siapa saja yang terlibat. Nanti kita tindak lanjuti dengan Pak Ivan. Saya akan tetap aja mengontak Pak Ivan untuk mendapatkan data itu dan saya menugaskan kepada Pak Wamen, Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, untuk semuanya melakukan follow up. Ada data baru kita terus tindak lanjuti, tegas Menke. Untuk diketahui, sebelumnya transaksi janggal Rp300 triliun di internal Kementerian Keuangan Kemenkeu menjadi sorotan publik. Soal itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa ada sekitar 600 pihak yang terkait dengan transaksi dimaksud. 600-an pihak, kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan. Untuk detail transaksi tersebut, Ivan menjelaskan, terdapat di dokumen individual para pihak dimaksud. Dokumen itu telah disampaikan ke Menteri Keuangan, Menke, Sri Mulyani. Nilai detail mengenai mutasi rekening serta yang terkait tindak pidana ada pada dokumen individualnya. Kami sudah sampaikan ke Ibu Menke, ujar Ivan. Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa setelah dilakukan pengecekan, surat dari PPATK kepada Kementerian Keuangan dari 2007 hingga 2023 mencapai 266 surat. Dari 266 surat PPATK ini sebetulnya 185-nya adalah permintaan dari Kementerian Keuangan. Seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke kami baik itu adalah permintaan dari kami, 185 surat, atau yang merupakan inisiatif PPATK,
81 surat semuanya ditindaklanjuti. Terang Menke. Dari informasi tersebut, 352 pegawai menerima hukuman disiplin, 126 kasus 86 kasus dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan, full bucket, 16 kasus dilimpahkan ditindaklanjuti APH, 31 kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena pegawai pensiun. Tidak ada informasi atau menyangkut pegawai non-Kemenkeu. Kalau ada yang bertanya mengenai kewenangan Kementerian Keuangan di dalam menangani pegawai negeri, saya sampaikan tadi bahwa kami melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Di sini, hukuman-hukuman yang kita lakukan mengacu kepada undang-undang dan PP tersebut. Lanjut Menke. Menke kembali menegaskan bahwa informasi yang disampaikan PPATK kepada Kemenkeu tidak sama dengan informasi yang disampaikan PPATK kepada Menko Polhukam dan aparat penegak hukum. Untuk informasi detail mengenai adanya potensi tindak pidana pencucian uang ini, Menke mempersilahkan kepada para wartawan untuk bertanya ke pihak PPATK. Banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa saya mendapatkan informasi lengkap dari PPATK. Katakanlah seperti kasus RAT. Kasus ini disampaikan oleh Pak Mahfuz sejak 2013 informasinya ada. Tapi di kami, PPATK menyampaikan informasi baru 2019. 4 surat menyangkut saudara RAT. 4-empatnya menyangkut transaksi yang nilainya antara 50 juta sampai 150 juta. Kecil banget dibandingkan sekarang yang terbuka kepada publik. Tandas Menke. Di luar kasus itu, Menke juga menyatakan data mengenai 69 profil pegawai yang beresiko sedang dan tinggi adalah data dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu, yang saat ini sedang dilakukan investigasi dan permintaan keterangan. Hasil dari investigasi tersebut, secara lengkap nanti akan dijelaskan oleh Inspektur Jenderal. Saya senang dibantu dalam hal ini oleh Pak Mahfud maupun instansi lain. Semakin cepat, tentu semakin baik. Karena buat kami ini adalah suatu pekerjaan yang akan terus kita lakukan sebagai suatu tanggung jawab bendahara negara. Melaksanakan tugas mengelola keuangan negara dengan baik, tegas Menke. Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam juga menegaskan komitmennya untuk bersama-sama memberantas tindak pidana pencucian uang. Pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan jajaran aparat penegak hukum untuk terus mengawal tindak lanjut penanganan kasus tindak pidana pencucian uang. Nah, oleh sebab itu, sama saya dengan Ibu Sri Mulyani kita akan tegakkan ini. Sudah tadi berkomitmen, mari kita cari jalan ke depan. Yang ini nih kita tegakkan. Yang sudah jalan pembenahan di Kementerian Keuangan tadi sudah benar, itu sudah dilakukan semua. Sudah baca datanya satu persatu. Terang Menko Polhukam.